BUMDes melalui ketahanan pangan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya di Desa Rimba Panjang, Kecamatan Tamang, Kabupaten Provinsi Riau, Indonesia, bersama Bapak Kadis, Bapak Abdul Arifin. Bertanyakan mengenai perkembangan desa, sisi ekonomi, karena saat ini diluncurkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto Koperasi Merah Putih, yang sebelumnya ada Badan Usaha Milik Desa. Dua mata pisau untuk ekonomi desa ini saat ini ada di Indonesia, seluruh desa di Indonesia, sehingga percepatan kemajuan ekonomi akan dapat tercapai bila keduanya mampu merubah sisi UMKM yang ada di desa masing-masing. Untuk desa Rimba Panjang, apa rencana kita untuk dua ini, BUMDes dan KOPDes? Alhamdulillah, terima kasih. Masalah BUMDes Desa Rimba Panjang itu kan penanganan sekarang penambahan dananya tentang ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan yang 20% dana desa itu dikelola oleh BUMDes. Jadi BUMDes semangat sekarang ini sudah mengajukan proposal untuk pengembangan nanas beserta peternak ayam. Jadi waktu tahun 2023 kemarin tentang ketahanan pangan bagi-bagi ayam, sekarang ada masyarakat kita yang sukses dengan ayam, maka beliau kita kembangkan untuk ketahanan pangan di tahun 2025 ini. Jadi dimodali dan nanti dananya itu bergulir ke bisa yang lain. Nanti seolah keuntungan itulah yang akan dibagi untuk desa, untuk pengurus BUMDes. Jadi saya juga nanas pun begitu juga, kemarin yang diperkembangkan itu nanas madu. Jadi udah ditinjau, diverifikasi oleh tim dari desa, dan juga kemarin saya juga konsultasi dengan orang PMD bahwa itu bagus karena itu potensi di Desa Rimba Panjang. Jadi kalau kayak KOPDes, Koperasi Merah Putih, saya juga untuk mengembangkan ini yang apa potensi di Desa Rimba Panjang. Kalau seandainya KOPDes itu untuk simpan pinjam, menurut saya itu agak kurang tepat untuk di Desa Rimba Panjang, karena disebabkan Desa Rimba Panjang ini berbatasan langsung dengan Kota Madia dan perbankan banyak di lingkungan Kota Madia. Jadi dana kur, dana simpan pinjam lunaknya banyak dengan bunga yang lebih minim, murah sekali, 0,4-0,5% per bulannya. Jadi seolah-olah kalau di KOPDes mengadakan simpan pinjam, nanti orang yang terkendala di perbankan akan menyerang KOPDes, dan sekali lagi itu sangat berisiko berat bagi Koperasi Merah Putih, dan beban dan tanggung jawabnya itu tetap sama kepala desa. Jadi itu kan kami pikirkan dan koordinasi juga nanti aturan dan alurnya dari pemerintah bagaimana nanti bisa supaya pengembangan UMKM dan usaha desa yang untuk memajukan peningkatan desa. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Ya. Kita baru wawancara dengan Profesor dari UNRI, saat ini di Kolonial. Jadi saya di Kolonial. Soalnya mereka udah berhasil menemukan nanas ini multifungsi, bisa untuk pupuk, termasuk kulitnya, juga buat teh, dan juga untuk serat. Ada berbagai macam keuntungan dari nanas, sehingga semua nanas ini apa saja bahkan tungkulnya pun bisa jadi bermanfaat. Jadi kalau nanas kita kembangkan, tentu ini ke depan kan kalau betul-betul lah nanas jadi pupuk, ini kan sangat satu bisnis yang sangat menggiurkan bagi KOPDes maupun BUMDes. Ya, terima kasih. Kalau nanas itu memang bagus, tapi kendala di kita di Desa Rimba Panjang karena lahan nanti di nanas, karena kalau udah dekat ke pemukiman perumahan itu berisiko bagi petani nanas, karena orang-orang udah banyak silang siur dan kita curigai nanti ya bukan hama dari binatang, mungkin dari orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita kebun nanasnya agak jauh dari tempat pemukiman, dan kita nengok-nengok sistem tempat lokasi juga, karena ya memang nanas ini potensi harganya mahal, sangat dibutuhkan. Sedangkan di Desa Rimba Panjang yang jualan nanas itu banyak dari Siak, dari Dumai. Nah itu tuh dimasukkan ke Desa Rimba Panjang, seolah itu menamakan nanas Rimba Panjang, namun kenyataannya belum, termasuk juga di Kolon Nanas tuh. Ya, jadi kan gini, ini kan kita ya masing-masing mengaku sentra nanas gitu.
Nah, jadi kita akan yang penting nenas itu banyak, karena di Riau ini memang walaupun desa Kuala Nenas, namanya Kuala Nenas kan Riau Panjang juga banyak nenas gitu. Jadi yang penting potensi nenas ini tinggi, harga tinggi, sama bermanfaat. Kira-kira untuk ke depan nih, Pak Kades, ini antara tadi yang ayam sama nenas, sama enggak prosesnya atau dibedakan ini? Tingkat Kalau kepedulian kita ini. tingkatnya itu tuh kalau di ayam kan kalau segi keuntungan agak minim, tetapi putarannya cepat. Tapi di nanas keuntungannya agak besar, tapi putarannya lama, minimal setahun. Karena dari mulai penanaman itu tuh 11 bulan itu baru panen. Jadi hasil yang bisa kita input itu tuh umpama setahun. Kalau gini ya, Koperasi Merah Putih ini kan pinjaman bisa 3 sampai 5 miliar ya dari Bank Himbara, Bank Negara. Itu kan ini kan walaupun dia bentuk pinjaman dikembalikan, tapi kan dana yang besar kan bisa membuka peluang besar di desa Rimba Panjang. Apa rencana yang besar-besar untuk desa kita Pak? Ya, kalau itu tuh nanti kita nengok regulasi dulu. Kalau memang diarahkan harus ke simpan pinjam, nanti kita kan tidak berpikir. Karena itu tuh tanggung jawab desa dan nanti berefek dengan dana desa. Oh, berarti tapi kalau tidak bisa buka peluang usaha, berarti kita akan kembangkan ini usaha lah dari Nah, kalau bisa Kopdes ini ya. ada buka pengembangan usaha, itu tuh mungkin bisa. Tapi kalau untuk sejenis arus simpan pinjam, di Kopdes ini sekian persen atau 50% harus simpan pinjam, jadi kita pikirkan. Oh iya, terus gini, ini kan apa ya? UMKM yang banyak di desa kita ini. Kira-kira untuk kan banyak juga UMKM yang bagus, yang butuh modal. Berarti bukan ditutup sama sekali saya cuma pinjam, tapi kita seleksi ketat gitu. Nah, itu kan bukan simpan pinjam, itu kerjasama penambahan modal. Jadi Ah, kita ya. mungkin kita perdayakan, mungkin dia ini produksi misalnya sekian kilo per minggu, kita Hmm, bantu modal tingkat 50 juta, bisa dia produksi lebih lebih dari lupa ya. 10 kali lipat dari anggaran itu tuh, dan putarannya lebih cepat kan, kita bisa hitungannya bukannya simpan pinjam, hitungannya persenan, Berarti persentase. bagi hasil lah ya, kerjasama lah ya. Berarti akan banyak kita buat kerjasama ke depan ini. Ya bisa, kalau memang itu kan dia dikatakan usaha desa tadi, jadi dia UMKM kayak sirup, dodol, steak, banyak macamnya. Dan sekarang kami desa Rimau Panjang udah ramai, dan di si desa Rimau Panjang lah pintu tol kan. Terus gini, ada udah pernah kita ngadakan pertemuan dengan pengusaha UMKM di Desa Rimbo Panjang nih, membahas masalah ini. Udah sering dibahas, tapi dia terkendala itu tuh rumah produksi, karena dia beliau ini UMKM masih lokasinya di rumah-rumah ketua atau rumah pribadi lah. Tetapi kalau memang ini jadikan itu tuh satu home industry, dia minta rumah produksi yang akan dikelola oleh desa. Oh, ada rencana buka itu Pak Kades? Kalau rencana ada, tetapi kan dengan regulasi tadi kita tidak boleh menentang aturan yang udah ada kan itu. Oh iya iya. Iya. Berarti harapan Pak Kades dengan adanya Kopdes dan apa ini ya, ketahanan pangan dari Bundes nih. Apa Ya, kira-kira saya ke depan? sangat bersyukur karena dikelola oleh Bumdes, karena bisa memperdayakan masyarakat dan mempekerjakan masyarakat. Mungkin masyarakat ini punya kebun setengah hektar dengan keterbatasan keuangan dan modal beliau, mungkin dengan dibantu oleh ketahanan pangan bisa membuka lahan ini lebih dari 1 atau 2 hektar. Nanti kan akan mencukupi penambahan untuk ekonomi biaya keluarga mereka. Dan satu lagi, mungkin banyak petani-petani nanti akan tergiur ikut serta, karena petani nanas di Rimau Panjang mungkin udah agak menciut kekurangan, karena di spek petani ini, karena seolah-olah mereka udah cenderung udah jenuh karena banyak yang tidak mau petani dan musuh banyak, babi dan segala macam. Tapi kalau udah kompak nanti dengan UMKM dikelola oleh Bumdes tentang petani emas, mungkin dengan amparan yang juga cukup luas, mungkin hama tadi akan terbasmi juga dengan secara sendirinya. Oh ya berarti ada harapan ke depan lah untuk mengatasi ya. Ya, tapi kalau kayak kopdar apa merah putih, jadi saya juga sangat merespon bagus, karena kalau memang ada kayak di merah putih tadi bisa kita kembangkan kayak usaha, kayak grosiran,
kayak minimarket itu lebih peluang karena modalnya besar. Mungkin kenapa kita tidak bisa dengan kondisi perekonomian di desa dan penduduk di desa Rimau Panjang cukup ramai dan banyak, kan bisa kita kembangkan di segi itu tadi, kayak usaha pertahanan pangan, grosiran, dan minimarket. Jadi kalau memang dana itu tuh bisa dikelola oleh desa tentang usaha koperasi merah putih, jadi lebih bagus dan lebih maksimal. Ya, kita kan pernah wawancara sama Kadis Koperasi ya. Dia bilang kan ada 7 jenis ya, satu dari desa. Itu kan bisa buka grosir tadi, bisa buka gudang, alat kesehatan dan lain-lain. Tentu ada peluang desa untuk ke situ gitu kan. Ya, kalau saya dari desa banyak peluang usaha itu tadi, bukan itu aja, bisa bikin pasar. Jadi di pasar kan banyak pemasukan, banyak pedagang luar dan akan wacananya untuk kedepannya yang lebih panjang, tanpa batas waktu mungkin sampai 20 tahun. Jadi itu akan menghasilkan terus dengan modal besar tadi, dengan adanya dana dari Merah Putih tadi ada sampai 3-5 miliar, dengan biaya 1,5 miliar kita bikin pasar, mungkin lebih efisien daripada simpan pinjam. Itu saran dari saya sendiri. Berarti ya, nanti ke depannya kita dengan Ketua Kapdes akan membicarakan masalah ini ya. Pembukaan pasar baru di Desa Rimau Panjang ya. Ya. Dengan di bawah naungan Kapdes ya, Merah Putih ya. Oh ya, yang saya wajar kepada Bapak Kades Rimau Panjang, Bapak Bekenel Arifin. Semoga rencana beliau sesuai dengan rencana Ketua Koperasi Merah Putih Desa Rimau Panjang untuk membuka pasar tradisional desa yang akan berdampak pada peningkatan kualitas ekonomi desa masyarakat Desa Rimau Panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.